Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam materi faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Jadi ini adalah pembahasan untuk faktorisasi yang keempat, di mana bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C berbeda dengan sebelumnya. A-nya 1, kalau di sini A-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Jadi di depan X kuadrat itu nanti ada angka 2, 3, dan seterusnya. Kemudian jadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, nanti kita faktorkan menjadi AX tambah P kali AX tambah Q per A. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya cuma X tambah P kali X tambah Q. Kalau sekarang di depan variabel X itu kita berikan konstanta A, berikan angka A, dan nanti juga ada penyebutnya A. Jadi nanti penyebut ini akan kita sederhanakan sehingga dia bisa kita hilangkan. Di mana di sini sedikit berbeda. Kalau tadi P tambah Q itu sama dengan B. Kalau sekarang juga masih sama. Yang berbeda di sini adalah P kali Q nanti harus sama dengan si A kali si C. Yaitu ya. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, P tambah Q adalah B, itu sama, namun P kali Q nanti harus sama dengan si A kali si C. Ya, jadi itulah bedanya. Kemudian nanti kita ketemu P dan Q lagi, dan kita masukkan ke rumusan yang di atas, yang ini. Setelah itu langkah berikutnya kita sederhanakan sehingga penyebutnya bisa kita hilangkan nantinya. Kita bahas lebih lanjut melalui contoh. Contoh 1, 2x kuadrat tambah 7x tambah 5. Jadi pada contoh 1, A kita berapa? A kita 2, B kita 7, dan C kita 5. Jadi kita harus mencari pasangan angka di mana B-nya 7, berarti ketika dijumlahkan dia 7. Dan ketika dikalikan A kali C, berarti 2 kali 5 ya. Ini dia. 2 kali 5 yaitu 10. Jadi kita cari pasangan angka yang ketika dijumlahkan dia 7 dan ketika dikalikan dia 10. Kebetulan angkanya pas 2 kali 5 juga. Nih, ketika 2 tambah 5 itu memang 7, dan ketika 2 kali 5 itu juga 10. Jadi dapatlah bahwa P kita 2 dan Q kita adalah 5. Kemudian kita masukkan kepada rumusan yang di atas tadi, di mana di sini A ini adalah koefisien dari X kuadrat, berarti di sini A kita 2 ya. Jadi di sini 2X. Sama-sama 2X nih dalam kurungnya dulu. Kemudian silahkan kita masukkan P dan Q, berarti yang pertama P-nya tambah 2, yang kedua Q-nya tambah 5. Jangan lupa dibagi dengan si A lagi. Berarti dibagi dengan 2 lagi. Nah, ini dia. Setelah dibagi dengan 2, langkah berikutnya apa? Kita berusaha untuk menghilangkan penyebut ini. Artinya penyebut ini bisa dibagi dengan pembilang. Kita lihat pada kurung pertama, 2X tambah 2. Nah, di mana di sini ada angka 2 yang sama. Ini bisa kita lakukan faktorisasi distributif seperti materi sebelumnya. Dan pada kurung kedua, 2X tambah 5 ini sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi pada kurung yang pertama kita sederhanakan dulu. Berarti ini 2 kali X itu 2 kali X. Kemudian 2 itu bisa kita tulis 2 kali 1. Kalau kita bawa 2-nya keluar, berarti dalam kurung nanti yang tersisa apa? X tambah 1. Berarti dalam kurung nanti adalah X tambah 1 kali kurung yang kedua. 2X tambah 5. Dibagi dengan 2. Nah, setelah itu kita lihat. Karena dia sudah dalam bentuk perfaktoran, ternyata 2 bisa kita bagi dengan 2 yang menghasilkan 1. Jadi, jawaban untuk faktorisasi yang pertama ini yang mana? Ya, ini. X tambah 1 dikali dengan 2X tambah 5. Jadi itulah jawabannya nanti X tambah 1 kali 2X tambah 5. Jadi bedanya dengan yang contoh dengan materi yang sebelumnya, di sini kita harus menyederhanakan dulu sehingga penyebut bisa kita bagi dengan pembilang nanti. Kita bahas lebih lanjut contoh berikutnya.
Kita lanjut contoh yang kedua. 3Y kuadrat kurang 14Y tambah 15. Di sini A kita yang mana nih? A kita yaitu 3. B kita negatif 14 dan C kita yaitu 15. Berarti kita harus mencari pasangan angka yang ketika dijumlahkan dia sama dengan si B. Dan ketika dikalikan dia sama dengan A kali C, yaitu 3 kali 15 berapa? 45. Nah, jadi kita cari dua pasang angka yang dijumlahkan dia si B, negatif 14, dan dikalikan dia 45. Nah, kalau 45 itu kan bisa berbagai macam. Tapi kalau jumlahnya negatif, jadi kemungkinan juga angkanya negatif ya. Bisa negatif 15 kali negatif 3. Bisa negatif 9 kali negatif 5. Ini hanyalah beberapa kemungkinan. Lalu kita cek. Ketika kita jumlahkan, kalau contoh yang pertama nih nggak pas, kalau yang pada yang kedua nih pas. Berarti kalau dijumlahkan ini hasilnya nanti negatif 14. Jadi pasangan angka kita yaitu negatif 9 dan negatif 5. Negatif 9 dan negatif 5. Jadi udah pas ya. Berarti kita sudah mendapatkan bahwa P kita negatif 9 dan Q kita yaitu negatif 5. Berarti tadi kita masukkan lagi soal kita apa? 3Y. Berarti kita tulis dulu 3Y biar nggak lupa. Nih, 3Y dan 3Y. Lalu kita masukkan P dan Q. P-nya negatif ya berarti langsung aja nih negatif 9. Yang Q itu negatif 5. Setelah itu jangan lupa dibagi dengan 3 ya. Dibagi dengan 3. Berikutnya kita sederhanakan, kita cek kurung mana yang mungkin bisa kita sederhanakan. Kalau kita lihat kurung yang pertama, 3Y kurang 9 ini kemungkinan bisa dikeluarkan angka 3 karena 9 kan 3 kali 3. Kalau kurung yang kedua kayaknya tidak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi kurung yang kedua kita rubah dulu menjadi 3Y kurang 3 kali 3 sama dengan 3Y kurang 5. Ini pakai faktorisasi distributif. 3. Nah, selanjutnya angka 3 kita bawa keluar. Berarti 3, sisanya yaitu Y. Ini sisanya ya. Terus tandanya kurang. Terus ada lagi 3 yang belum ditarik keluar. Terus kita tulis ulang saja kurung yang kedua. 3Y kurang 5. Lalu kita bagi dengan 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah bisa kita hilangkan, di mana 3 bagi 3 adalah 1. Sudah bisa dicoret. Jadi jawaban untuk yang kedua yaitu Y kurang 3 kali 3Y kurang 5. Kita bahas lagi contoh berikutnya. Kita lanjut contoh berikutnya. Di sini di mana 5x kuadrat tambah 13x tambah 6. Berarti A kita yaitu 15. B kita yaitu 13 dan C kita yaitu 6. Jadi kita cari pasangan angka yang ketika dijumlahkan dia sama dengan si B, ketika dikalikan dia sama dengan A kali C. Berarti 15 kali 6 berapa? 90 ya. Nah, nih 15. 5 kali 6 ya. Ini kenapa jadi 15? Nih 5 tadi ya. Jadi ini A-nya 5, maaf. Kemudian berarti A kali C 5 kali 6, 30. Nah, ini gampang sekali ya. Yang 30 itu bisa 10 kali 3, 3 kali 10, 5 kali 6. Namun kalau yang cocok dengan 13 yaitu 10 kali 3. Meletakkannya terserah kita mana yang P ya. Apakah P-nya 10 atau P-nya 3. Kemudian ini 10 kali 3. Berarti udah pas ya. Jadi sudah dapat P kita adalah 10 dan Q kita adalah 3. Selanjutnya kita masukkan ke soal lagi karena di sini soalnya 5x kuadrat, berarti kita buat kurungnya seperti yang tadi lagi 5x kurung 1 dan kurung yang kedua juga 5x. Kemudian silakan masukkan P dan Q. Berarti P kita tambah 10. Kemudian Q kita tambah 3 di sini. Lalu jangan lupa dibagi dengan 5. Dibagi dengan si A ya. Selanjutnya langkah berikutnya sama.
kita modifikasi salah satu kurung atau kedua kurung bisa saja, supaya penyebutnya bisa kita hilangkan. Di sini kita bisa cek kalau pada kurung satu bisa kita pakai faktorisasi distributif di mana ada 5 kali X dan 10 itu kan 5 kali 2. Jadi kita rubah dulu 5 kali X tambah 5 kali 2, titik itu kali ya. Kemudian ini 5X tambah 3, lalu dibagi dengan 5. Kemudian, silakan kita bawa 5 ini keluar, berarti 5, sisanya yang belum yang mana nih? X tambah 2, berarti ini X tambah 2 dikali kurung yang kedua, 5X tambah 3. Lalu dibagi dengan 5. Nah, 5 dengan 5 sudah bisa kita coret, 5 bagi 5 adalah 1. Berarti jawaban, soal kita yaitu X tambah 2 kali 5X tambah 3. Sekian saja contoh pembahasan untuk faktorisasi AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Intinya juga sama dengan materi sebelumnya, kita cari P dan Q di mana P sama dengan B dan Q, di mana kalau P dan Q dijumlahkan sama dengan B, kalau mereka dikalikan sama dengan A kali C. Namun di sini kita harus memodifikasi satu langkah lagi di mana kita akan memakai faktorisasi distributif ya untuk menghilangkan penyebut. Jadi memang faktorisasi distributifnya harus mantap dulu baru bisa lanjut ke materi yang sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.